Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Terima kasih sudah klik video ini. Di video ini Mimin akan menjelaskan alur cerita dari anime Kiseiju Sei no Kakuritsu. Bercerita tentang seorang pelajar SMA bernama Shinichi Izumi, yang hidup tenang di Tokyo, tapi, suatu hari, parasit menyerang bumi. Mereka mulai mengambil alih otak manusia, yang biasanya masuk melalui lubang-lubang yang ada dalam organ tubuh. Suatu malam, saat sedang tidur, satu parasit mencoba merangkak ke telinga Izumi, tetapi, karena Izumi saat itu memakai headset, parasit tersebut tidak bisa masuk. Sebagai gantinya, parasit itu mencoba masuk melalui lengannya, yang diketahui parasit itu bernama Migi, dan akhirnya, parasit tersebut mampu mengambil alih tangan kanan Izumi. Oke, untuk lebih detailnya, mari kita simak videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan loncengnya supaya Mimin tambah semangat untuk mengupload video-video menarik lainnya. Oke, jadi di sini dimulai dari satu parasit yang mencoba masuk ke telinga seorang pelajar bernama Izumi. Izumi yang sedang tertidur pun terbangun karena ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam telinganya. Ketika terbangun, dia dikejutkan dengan menemukan sebuah parash yang mencoba masuk ke dalam tangannya. Karena parash yang sudah masuk ke dalam tangan, di sini Izumi mencoba untuk menghentikannya dengan melilitkan sebuah tali di lengannya tersebut. Beruntung, parasit tersebut tidak sampai masuk ke dalam otak dan terhenti di lengan kanannya. Pagi harinya, Izumi yang belum paham atas kejadian tadi malam, dia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dengan lengan kanannya, di mana dia tidak bisa mengontrol tangan kanannya tersebut. Di pagi saat Izumi sedang mau sekolah, dia secara otomatis memegang nenen temannya, Murano Dot, dan begitupun saat sedang di kelas. Secara otomatis dia memainkan HP, hingga ditegur oleh gurunya. Kemudian, ketika sedang dalam perjalanan pulang, dia secara otomatis memiliki kekuatan super. Saat itu, dia mampu menahan mobil yang mau menabrak seorang anak kecil. Izumi yang mulai merasa aneh, dia pun berpikir untuk menusuk tangannya sendiri. Nah, di sini kemudian keluarlah sebuah monster yang muncul, dan sudah menyatu dengan lengan kanannya. Izumi yang mengetahui hal itu, dia mencoba lagi menusuknya, tapi, itu tidak berhasil, karena monster itu kuat dan bisa dengan mudahnya menangkis serangan Izumi. Tak beberapa lama, monster itu, atau kita sebut parash, langsung tertidur. Kemudian, scene di sini memperlihatkan si parasit itu sedang membaca buku. Izumi yang terbangun dari tidurnya, kemudian menanyakan tentang siapa dirinya. Kemudian, parasit tersebut pun mengatakan kalau dia awalnya ingin masuk ke dalam otak Izumi dan mengambil alihnya. Izumi yang mendengar itu pun terkejut dan merasa takut. Scene pun berlanjut ketika Izumi dalam satu perjalanan ke sekolah. Dia bertemu dengan satu parasit yang sudah masuk ke seekor anjing. Parasit yang melihat Izumi, dia langsung menyerang Izumi. Untuk menyelamatkan nyawanya, Izumi pun langsung bertarung melawannya dengan dibantu Migi, parasit yang ada dalam tangannya. Pertarungan pun terjadi dengan sengit, hingga akhirnya dimenangkan Izumi. Sepulang sekolah, Izumi pun berpikir untuk melaporkan dirinya ke laboratorium, supaya mereka bisa menelitinya, karena sudah terlalu banyak korban dari parasit. Migi yang tahu niat dari Izumi, dia pun mulai mengancamnya. Di suatu perjalanan, Migi merasakan lagi jika ada spesies yang sama dengannya. Kemudian, Izumi yang diberitahu, mulai menjauh dari keramaian. Di saat mereka bertemu, terjadilah pertarungan sengit. Yang akhirnya, dimenangkan Izumi lagi. Dan pulangnya, saat Izumi sedang makan, diperingatkan oleh ayahnya untuk berhati-hati, karena sudah ada sekitar 84 korban pembunuhan, yang tubuhnya sudah dipotong-potong. Izumi yang tahu siapa pembunuhnya hanya terdiam dan terus memikirkannya. Paginya,
Saat sedang ada perkumpulan, Izumi di sini juga merasakan jika ada parasit di dalam gedung. Izumi pun terus mencari-cari siapa yang sudah dikendalikan parasit. Saat sedang mencari, kemudian datanglah seorang guru baru yang cantik, bernama Ibu Tamiya Ryoko. Izumi pun merasa jika Ibu Tamiya adalah parasit tersebut. Kemudian, scene berlanjut di dalam sebuah kelas, di mana Ibu Tamiya sedang mengajar di kelasnya Izumi. Di sini, Izumi terus-menerus memperhatikan Ibu Tamiya. Kemudian, di saat bel berbunyi, sebelum Bu Tamiya pergi ke ruang guru, dia malah menyuruh Izumi pergi ke ruang BP. Izumi yang mendengar itu pun mulai khawatir. Wah, ada apa ini ya, WKWK? Tibalah di saat Izumi mulai ke ruang BP, kemudian, setelah mereka berbicara, di sini diketahui bahwa Ibu Tamiya adalah spesies yang sama seperti yang ada di lengannya Izumi, yaitu parasit. Tapi, Ibu Tamiya berbeda, dia tidak ingin memakan daging manusia. Oh ya, yang belum tahu, jika parasit masuk ke dalam otak manusia, maka dia mengambil pula ingatan dari manusia tersebut. Karena Bu Tamiya penasaran dengan Izumi, kemudian Bu Tamiya mengajak Izumi bertemu untuk bertukar informasi dan membahas tentang masa depan. Tibalah hari di mana mereka bertemu, tapi di sini Ibu Tamiya membawa seorang parasit juga. Kemudian Bu Tamiya pun menceritakan jika dia telah mengandung anak manusia. Dan Ibu Tamiya juga mengancam Izumi untuk tutup mulut tentangnya. Jika Izumi membeberkan siapa sebenarnya dirinya, dia mengancam akan membunuh semua murid di kelasnya, termasuk Nozami, teman dekatnya. Dan di sini, Izumi mulai khawatir, dan terus memikirkannya. Keesokan harinya, saat sedang di kelas, tiba-tiba parasit yang kemarin bersama Bu Tamiya mengamuk di sekolah, hingga banyak korban yang terbunuh olehnya. Para guru yang panik pun mulai mengumpulkan semua siswanya. Melihat itu, Migi, parasit yang ada di lengan Izumi pun merencanakan sesuatu untuk melawan parasit tersebut. Migi ingin mengorbankan beberapa orang untuk bisa membunuh si parasit, karena itu adalah cara termudah untuk bisa membunuh parasit yang sedang mengamuk itu. Izumi yang mendengar itu, tidak setuju, dan untuk melindungi temannya, Izumi pun mulai berlari menjauh dari kerumunan, dan langsung menghadapi parasit tersebut secara langsung. Oke guys, untuk part 1-nya sudahi sampai di sini dulu ya, kita lanjut ke part 2-nya. Kalau ada kata-kata Mimin yang salah, atau keliru, di sini Mimin mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan jangan lupa loncengnya. Sekian dari Mimin. Terima kasih.